Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama dalam berdoa. Ya, part 2 nih dari kisah cinta beda agama putri Rasulullah, yaitu Zainab. Jadi setelah Abul As, yaitu suami Zainab, dikembalikan ke Mekah, dipulangkan, dibebaskan dari tawanan perang Badar, Abul As kan sudah berjanji tuh pada Rasul untuk mengembalikan putri Rasulullah, untuk mengembalikan Zainab kepada Rasulullah. Nah, setibanya di Mekah, Abul As ini meminta Zainab untuk bersiap-siap, untuk berkemas, untuk melakukan perjalanan ke Madinah, ditemani oleh keponakannya, yaitu Kinanah bin Robi'ah. Ketika itu, saat itu dunia terasa terhenti bagi Abul As, begitu juga bagi Zainab. Tidak ada yang mau, namun mau gimana lagi, kata Abul As kepada Zainab, aku sudah berjanji kepada ayahmu, bagaimana mungkin aku bisa mengingkari janjiku kepada ayahmu. Kayak gitu. Seketika itu tidak ada lagi yang bisa berbicara, hanya ada tangisan. Zainab dalam keadaan hamil tua melakukan perjalanan ke Madinah. Mendengar hal itu, kaum kafir Quraisy, dengkotnya tuh memerintahkan Habar bin Aswad untuk mengejar Zainab. Nah, bener tuh, akhirnya Habar ini ngejar Zainab. Dia bawa tombak. Kemudian dengan tombaknya itu, Habar ini menusuk-nusuk kaki unta yang dijadikan tunggangannya Siti Zainab. Akhirnya terjatuh dan Zainab mengenai batu besar. Zainab berlumuran darah dan kandungannya mengalami keguguran. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, 6 tahun kemudian, Abul As ini kan memang seorang pedagang ya. Nah, dia itu biasa pembisnis, dagang lintas negara tuh biasa. Nah, 6 tahun kemudian, orang-orang muslim itu ngadain patroli, kemudian menangkap rombongan kaum kafir Quraisy dari negeri Sam. Dan ternyata yang ketua rombongannya itu adalah Abul As. Nah, seketika itu Abul As meminta pertolongan, mengirimi pesan kepada Zainab untuk bisa memberikan perlindungan untuknya. Akhirnya Zainab menerima pesan itu, dan Zainab berkata kepada para sahabat bahwa Abul As ini menjadi perlindungannya. Dan Rasulullah mengatakan kepada sahabat, hai para sahabat, kalian tahu bahwa laki-laki ini pernah menjadi bagian dari keluargaku. Kalian telah mendapatkan hartanya, maka jika kalian mau berbaik hati, kalian kembalikan harta itu kepadanya. Namun, jika kalian tidak ingin mengembalikan harta itu kepadanya, kalian memang lebih berhak atas itu. Begitu Rasulullah berkata. Akhirnya para sahabat itu mengembalikan seluruh hartanya. Nggak ada tuh harta rampasannya yang diambil oleh para sahabat, dikembaliin semua ke Abul As. Dan Abul As kembali lagi bersama rombongannya ke Mekah. Sesampainya di Mekah, harta yang tadinya dirampas oleh kaum muslimin itu dikembalikan semua oleh Abul As kepada pemiliknya. Dan Abul As berkata, apakah masih ada harta yang belum dikembalikan? Dijawab oleh para kaum kafir Quraisy, semua sudah kami terima, tidak ada harta kami yang hilang, katanya gitu. Setelah itu Abul As langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan para kaum kafir Quraisy. Abul As masuk Islam. Nah, jadi itu perpisahan antara Zainab sama Abul As itu terjadi selama 7 tahun. Nah, selama 7 tahun berpisah. Akhirnya setelah Abul As masuk Islam, Abul As menyusul Zainab ke Madinah. Nah, mereka akhirnya dapat bersatu kembali. Kali ini bukan hanya dalam ikatan pernikahan, bukan hanya dalam ikatan perasaan, namun juga dalam ikatan iman. Mereka bersatu kembali, membina rumah tangga. Namun 1 tahun kemudian Siti Zainab meninggal dunia. Nah, 4 tahun dari Siti Zainab meninggal dunia, Abul As juga sama meninggal, kayak gitu.